Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Wildan Mafakhir akan menjelaskan materi tentang penganggaran perusahaan sebagai tugas akhir dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, materi yang pertama yakni akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Ahmad pada tahun 2015 menyatakan bahwa akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah sebuah proses menyiapkan laporan untuk kepentingan internal dalam membantu manajer untuk mengambil keputusan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang konsep biaya. Pasti yang namanya yang dinamakan biaya itu, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dipertaruhkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memberi manfaat di masa sekarang ataupun masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pernyataan di atas tentang makna biaya tadi, biaya adalah pengorbanan untuk hal yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sebelum kita mendapatkan sesuatu, ada hal yang harus dikorbankan, yakni sebuah biaya tersebut. Kemudian untuk klasifikasi biaya, di sini ada beberapa klasifikasi biaya. Ada 5. Klasifikasi biaya yang pertama, yakni klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan. Yang pertama ada biaya produksi, adalah biaya yang terkait dengan fungsi produksi, yaitu biaya yang muncul pada saat proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kain adalah bahan utama dalam perusahaan garmen, karyawan jahit, dan obras. Kemudian yang kedua, yakni ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini contohnya kancing serta benang sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian biaya yang ketiga ada biaya non produksi, adalah biaya yang muncul tapi tidak memiliki kaitan dengan proses produksi. Biaya non produksi ini memiliki dua elemen, yaitu beban pemasaran serta beban administrasi dan umum. Contohnya ada biaya iklan, kemudian biaya penjualan, biaya gaji, biaya listrik dan kantor, kemudian biaya lain-lain. Untuk klasifikasi yang kedua, yakni klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak akan berubah terhadap volume produksi dalam rentan yang relevan, tetapi biaya tetap per unit output yang akan berubah. Perubahan biaya output berbanding terbalik dengan perubahan volume produksi, karena jika volume produksi naik, maka biaya tetap per unit output akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Contohnya yakni gaji direktur. Kemudian yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang totalnya akan berubah secara seimbang terhadap perubahan aktivitas dalam rentan yang relevan. Definisi aktivitas dalam bentuk jumlah yang diproduksi, yakni volume produksi, jumlah produk yang dijual, jumlah jam mesin, dan sebagainya. Semakin besar aktivitas atau jumlah yang diproduksi, maka semakin tinggi juga jumlah variabelnya, dan begitu pun sebaliknya. Tetapi biaya variabel untuk per unit output adalah tetap pada kisaran tertentu. Contoh, kain yang digunakan untuk membuat baju disesuaikan dengan ukuran bajunya. Kemudian yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah, tetapi perubahannya tidak proporsional terhadap perubahan volume produksi dalam rentan yang relevan. Semakin besar volume produksi, maka akan semakin tinggi total biaya yang dibebankan. Begitupun sebaliknya. Namun, perubahan biaya semi variabel per unit output akan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Tetapi nilai perubahannya tidak sepadan. Nah, contohnya ialah biaya listrik dan telepon, kemudian ada biaya pengawasan, asuransi kecelakaan, dan lain-lain.
Kemudian klasifikasi yang ketiga ada klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Nah, objek biaya atau tujuan biaya, cost objektif, ialah suatu aktivitas yang biayanya diakumulasi dan dibebankan. Suatu aktivitas yang bisa dijadikan objek biaya antara lain adalah produk, departemen, divisi, proses, lini produk, proyek, pesanan, pelanggan, periode akuntansi, tujuan, strategis, dan sebagainya. Nah, di sini ada dua pengelompokan, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dicari atau diidentifikasi secara langsung pada objek biaya, sehingga yang menjadi dasar pembebanan biaya langsung pada objek biaya ialah penelusuran biaya. Contoh, kain dan benang untuk perusahaan garmen. Kemudian ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa dicari atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya atau manfaat dari biaya tersebut dinikmati oleh sebagian objek biaya. Sehingga yang menjadi dasar pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya adalah alokasi biaya. Contohnya gaji satpam pabrik dan biaya listrik. Klasifikasi yang keempat nih, klasifikasi biaya berdasarkan waktu pembebanan. Tujuan pengklasifikasian biaya ini ialah untuk membandingkan antara beban dengan pendapatan dan mengukur laba secara periodik dalam kaitannya dengan waktu pembebanan, maka biaya bisa diklasifikasikan menjadi biaya produk dan biaya periodik. Pertama, biaya produk adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau memproduksi suatu produk. Biaya produksi pada perusahaan manufaktur ialah semua biaya yang dikeluarkan dalam memproses bahan baku menjadi suatu produk yang terdiri dari biaya bahan tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik, sehingga produk tersebut menjadi persediaan. Maka dari itu, biaya produk juga disebut dengan biaya persediaan. Kemudian biaya periodik. Biaya periodik ialah semua biaya yang tidak masuk sebagai biaya produk, di mana biaya ini akan diperhitungkan bersama pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Beban pemasaran, lalu beban administrasi dan umum menjadi bagian biaya periodik karena biaya ini tidak terlibat langsung pada proses produksi. Tetapi bila terjadi penjualan dilakukan, sehingga dua jenis biaya ini disampaikan dalam laporan laba rugi saat periode terjadi pendapatan penjualan. Maka dari itu biaya periodik tidak bisa dimasukkan dalam elemen biaya persediaan. Karena, acap kali dikatakan sebagai interventor cost. Kemudian yang kelima, klasifikasi yang kelima nih, ada klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan manajemen. Ini ada dua, biaya relevan dan biaya yang tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki perbedaan dengan biaya alternatif keputusan. Kriteria suatu barang dikatakan sebagai biaya relevan adalah yang pertama akan berlangsung, kemudian yang kedua mempunyai perbedaan. Maka dari itu, dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan dua kriteria tersebut. Berikut adalah sebagian jenis biaya yang tergolong biaya relevan. Ini ada biaya diferensial, biaya kesempatan, biaya tunai, dan biaya tak terhindarkan. Kemudian yang kedua ada biaya tidak relevan. Adalah biaya yang tidak mempengaruhi aktivitas pengambilan keputusan. Beberapa jenis biaya yang tergolong biaya tidak relevan yaitu biaya tertanam dan biaya masa lalu. Next, pembahasan selanjutnya ini ada biaya bahan baku. Apa sih biaya bahan baku itu? Biaya bahan baku ialah suatu pengorbanan biaya dari sumber daya atau ekonomi yang telah dikeluarkan maupun akan dikeluarkan di masa mendatang untuk tujuan produksi. Nah, untuk jenis-jenis biaya bahan baku, ini ada dua, yakni biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dapat dicari atau diidentifikasikan secara langsung pada objek biaya, sehingga yang menjadi dasar pembebanan biaya langsung pada objek biaya ialah penelusuran biaya. Kemudian ada biaya bahan baku yang tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa dicari atau diidentifikasikan secara langsung ke dalam objek biaya atau manfaat dari biaya tersebut
dinikmati oleh sebagian objek biaya, sehingga yang menjadi dasar pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya adalah alokasi biaya. Nah, kemudian akuntansi biaya bahan baku. Dalam perhitungan bahan baku terdapat beberapa metode sebagai berikut. Nah, ada 4 metode. Yang pertama metode masuk pertama, keluar pertama, atau yang biasa kita sebut dengan FIFO. Kemudian ada metode rata-rata, yang biasa kita sebut average. Ada biaya metode identifikasi khusus, dan ada biaya metode biaya standar. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni metode FIFO. Metode ini menegaskan bahwa yang lebih awal dibeli harus lebih awal keluar pula. Metode ini menekankan pada arus biayanya, bukan pada arus bahan secara fisik. Kemudian yang kedua ada metode average atau metode rata-rata. Metode ini biasanya disebut dengan metode rata-rata tadi. Dalam metode ini, harga pokok barang yang tersedia di gudang akan sama, karena harganya ditentukan dengan membagi jumlah harga pokok semua bahan dengan jumlah kuantitasnya. Baik, kemudian metode yang ketiga ada metode identifikasi khusus. Metode ini menggunakan cara memberi tanda dengan harga pokok persatuan barang yang ada di gudang. Maka setiap pembelian bahan baku yang sama dengan harga berbeda akan mudah diketahui karena adanya tanda tersebut. Yang terakhir ada metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dengan harga standar pada buku persediaan yang diharapkan akan terjadi pada masa mendatang. Nah, jurnal yang dibuat pada saat pembelian bahan baku ialah sebagai berikut. Nah, ini ya, persediaan bahan baku, kemudian selisih harga itu agak menjorok. Kemudian untuk pencatatan bahan baku yang dibeli sebesar harga standar, ya ini selisih harga, kemudian utang dagang itu di bawahnya agak menjorok lagi. Kemudian pembahasan selanjutnya, yakni tentang tenaga kerja langsung. Untuk pengertian tenaga kerja langsung sendiri, tenaga kerja langsung merupakan upaya yang dilakukan oleh karyawan fisik maupun mental untuk memperoleh produk. Biaya tenaga kerja adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upaya yang dikeluarkan oleh karyawan. Jadi di sini dapat kita simpulkan nih bahwa tenaga kerja langsung adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam memproses produk. Karakteristik tenaga kerja dibagi menjadi 3, yakni besar kecilnya. Yang pertama, besar kecilnya tenaga kerja secara langsung berhubungan dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, secara umum tenaga kerja merupakan tenaga kerja yang kegiatannya secara langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Baik. Kemudian di sini kita bahas gaji dan upah. Gaji dan upah yaitu total gaji atau upah bruto dikurangi dengan potongan seperti pajak, penghasilan karyawan, dan biaya asuransi di hari tua. Akuntansi biaya gaji dan upah dilakukan dalam 4 langkah pencatatan. Pas saja nih 4 langkah pencatatan, jadi ada 4 langkah. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama, menurut kartu hadir karyawan, bagian pembuat daftar hadir gaji dan upah, kemudian membuat daftarnya. Dari daftar tersebut dibuat rekapitulasi gaji dan untuk membagi gaji dan upah tersebut menjadi gaji dan upah masing-masing golongan. Gaji dan upah pabrik dirincikan ke dalam upah karyawan langsung dan tidak langsung dalam hubungannya dengan produksi atas dasar rekapitulasi gaji dan upah tersebut. Nah, ini nih jurnalnya, contoh jurnalnya yakni
barang dalam proses biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, kemudian bawah sendiri agak menjorok ada gaji dan upah. Kemudian langkah kedua nih. Langkah kedua atas dasar gaji dan upah tersebut, maka bagian keuangan akan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Atas bukti tersebut, maka jurnalnya sebagai berikut. Gaji dan upah karyawan, kemudian ada utang PPh karyawan. Kemudian di bawah sendiri nggak menjorok ada utang gaji dan upah. Beginilah jurnalnya untuk langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, setelah mencairkan cek ke bank, maka uang gaji dan uang upah akan dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan. Uang gaji dan upah karyawan kemudian akan diberikan kepada setiap karyawan sebagai bukti telah diterima gaji dan upah tersebut, maka mereka harus menandatangani daftar penerimaan gaji dan upah. Atas bukti tersebut, maka jurnalnya, jadi setelah adanya bukti tersebut, jurnalnya ialah utang gaji dan upah. Kemudian kasnya berkurang. Agak menjorok. Kemudian langkah yang terakhir, ini langkah yang keempat, ialah penyetoran pajak penghasilan PPh karyawan ke kas negara. Jurnalnya sebagai berikut. Utang PPh karyawan, ini kita membayar pajak, kemudian kasnya berkurang. Nah, lantas bagaimana ketika ada premi lembur? Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu, maka karyawan berhak mendapatkan uang lembur dan premi lembur. Misalnya nih, dalam 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif atau upah per jamnya 600. Ini kalau lembur ya. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Maka upah karyawan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Jam biasa mereka bekerja 40 jam dikali 600, ini 24.000. Kemudian ditambah lemburnya, kan 44 jam ditambah 4 jam. 4 kali 600, ini 2.400. Kemudian premi lemburnya tadi 50% dari 600, ini 300, ini 4 jam. 4 jam dikali 300, ini 1.200. Maka total jumlah upah karyawan tersebut dalam 1 minggu ialah 27.600. Ini ya. Kemudian lanjut, next. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang biaya overhead pabrik. Apa sih yang dinamakan biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik pada umumnya dijelaskan sebagai bahan biaya, bahan baku tidak langsung atau bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, dan seluruh biaya pabrik lainnya yang tidak bisa dijelaskan atau dibebankan langsung ke pesanan produk ataupun objek biaya lainnya yang spesifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya pendukung yang tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Kemudian kita klasifikasikan lagi biaya-biaya overhead pabrik. Kita golongkan lagi biaya-biaya overhead pabrik. Ya, ini ada menurut jenisnya, kemudian menurut perilaku dan hubungan, kemudian menurut perilaku dan hubungannya dengan departemen, dan lain-lain. Oke, yang pertama menurut jenisnya dulu nih. Menurut jenisnya, biaya overhead pabrik dapat digolongkan dalam perusahaan manufaktur yang mengolah produknya berdasarkan pesanan dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yakni ada biaya bahan baku penolong. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, kemudian ada biaya penyusutan aktiva, biaya asuransi, biaya listrik, dan lain-lain.
Jadi inilah menurut jenisnya yang dimaksud dengan biaya overhead tadi, biaya yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau yang dinamakan biaya pendukung. Kemudian menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, ini ada 3. Yang pertama biaya overhead pabrik tetap, yakni biaya overhead pabrik yang tetap konsisten dalam perkiraan perubahan volume kegiatan tertentu. Kemudian biaya overhead pabrik variabel, yakni biaya overhead pabrik yang totalnya beralih secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian yang ketiga, yakni ada biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang totalnya beralih tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian klasifikasi yang ketiga menurut perilaku dalam hubungannya dengan departemen atau bagian dari perusahaan. Dalam hubungannya kita bisa maksudnya membagi menjadi 2, yakni ada biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik langsung departemen ialah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan yang bisa menikmati manfaatnya hanya departemen tersebut. Kemudian biaya pabrik tidak langsung departemen ialah biaya pabrik tidak langsung departemen yang manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih dari satu departemen. Jadi bisa bermanfaat bagi departemen yang lain gitu ya. Kemudian di sini ada dasar-dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita bakal bahas rumus-rumus. Yang pertama, ini kita bakal bahas biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik dengan dominan bahan baku yang bervariasi, maka dasar yang digunakan hanya biaya bahan baku yang dipakai untuk membebankannya kepada produk. Nah, rumusnya ialah taksiran biaya overhead pabrik kali 100% per taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Nanti hasilnya akan menjadi persentase biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku yang dipakai. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biasanya biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan total upah tenaga kerja langsung. Maka dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik adalah biaya tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dapat dihitung sebagai berikut. Di sini ada taksiran overhead pabrik kali 100% per taksiran biaya tenaga kerja langsung. Tadi kan yang biaya bahan baku per taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Kalau ini per biaya tenaga kerja langsung. Hasilnya juga sama, akan membuahkan hasil persentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada di sini jam kerja langsung. Nah, hubungan erat juga terdapat pada total upah dengan jumlah jam kerja. Maka selain biaya overhead yang dibebankan dengan dasar upah tenaga kerja langsung, dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Rumus tarif biaya overhead pabrik ialah sebagai berikut. Nah, taksiran biaya overhead pabrik kali 100% per taksiran jam tenaga kerja akan menghasilkan tarif biaya overhead per jam tenaga kerja tadi. Di sini yang dihitung per jamnya, upah per jamnya. Kemudian yang terakhir ada jam mesin. Jam mesin. Jika biaya overhead pabrik menggunakan mesin seperti pada bahan bakar atau listrik yang digunakan untuk mesin, maka dasar yang digunakan untuk membebankan adalah jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik dihitung sebagai berikut. Ini taksiran biaya overhead pabrik kali 100% sama kayak yang tadi. Kemudian per taksiran biaya per jam mesin. Jadi yang tenaga kerja tadi taksiran jam tenaga kerjanya, ini taksiran jam mesin, ini per jam mesinnya. Akan menghasilkan tarif biaya overhead pabrik tadi. Next. Nah, di sini gimana sih cara menghitung tarif biaya overhead pabrik? Nah,
Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam satu periode anggaran ditetapkan dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka tahap terakhir yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan semuanya per atau dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Di situ akan menghasilkan tarif biaya overhead pabrik. Seperti itu. Jadi harus dihitung dulu semuanya biaya overhead pabrik yang dianggarkan di awal per taksiran dasar pembebanan. Jadi ada dasar-dasar sendiri tadi yang sudah kita hitung, kemudian hasilnya akan menjadi tarif biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Penetapan dasar penerapan dan tingkat kegiatan yang akan dilakukan, estimasi overhead pabrik dan perhitungan tarif overhead dilakukan sebelum biaya aktual terjadi dan dicatat. Maka, jadi di akhir nanti jurnal penutup rekening BOP yang dibebankan untuk mempertemukan biaya overhead pabrik dibebankan dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya sebagai berikut. Biaya overhead pabrik dibebankan, kemudian yang bawah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kemudian untuk pencatatan BOP sesungguhnya, biaya pemakaian penolong, BOP sesungguhnya, kemudian yang bawahnya agak menjorok persediaan bahan penolong. Dan yang terakhir ialah pencatatan biaya tenaga kerja langsung. BEP sesungguhnya, kemudian ada gaji dan upah. Jadi BOP sesungguhnya kita taruh di atas, yang bawahnya ada persediaan bahan penolong tadi, kemudian ada gaji dan upah. Oke, materi terakhir kita yakni ada harga pokok produksi. Dalam menentukan harga jual, perhitungan harga pokok produksi sangatlah penting karena hal ini menentukan apakah perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan sejenisnya dengan kualitas produk yang baik. Jadi kita kan sebagai konsumen biasanya minta harganya murah tapi kualitasnya yang baik. Itu. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwasanya harga pokok produksi ialah biaya bahan yang dikeluarkan untuk proses menjadi barang jadi. Barang mentah menjadi barang jadi selama periode berjalan ataupun sebelum periode akuntansi berjalan. Biaya ini merupakan biaya persediaan. Biaya persediaan adalah timbulnya biaya dikarenakan produk tersebut disimpan sehingga barang tersebut dapat digunakan atau dijual oleh perusahaan. Harga pokok produksi mencakup semua biaya produksi yang terjadi untuk membuat barang itu terjual. Kemudian untuk penggolongannya tadi sudah kita bahas, ada bahan baku, kemudian bahan tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja ke rumus harga pokok produksi. Dari pendapatan di atas tentang pengertian harga pokok produksi dapat kita simpulkan bahwa harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikorbankan dalam proses produksi hingga menjadi produk jadi dalam periode tertentu dan dirumuskan sebagai berikut. HPP atau harga biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead digabung semuanya. Kemudian ditambah persediaan barang dalam proses awal, dikurangi persediaan barang dalam proses terakhir daripada proses sebelumnya, proses terakhir tersebut. Nah, dalam penentuan harga pokok produksi tersebut memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, yakni sebagai dasar dalam penetapan harga jual. Jadi sebelum kita menjual, kita juga perlu menetapkan harga. Nah, itu fungsinya dari harga pokok produksi. Yang kedua, ini sebagai dasar dalam menentukan harga jual.
Jadi yang tadi penetapan, yang ini menentukan. Kemudian sebagai alat untuk menilai efisiensi proses produksi. Jadi di awal kita menilai kita efektif nggak sih, efisien nggak sih kita akan melaksanakan produksi produk tersebut. Kemudian yang keempat ada sebagai alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Jadi bisa dikontrol agar tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Kemudian yang kelima ialah untuk menentukan laba atau rugi periodik. Jadi kita bakalan tahu untuk kedepannya kita bakal untung atau rugi. Kemudian fungsi yang keenam atau tujuan yang keenam ialah menilai dan menentukan harga pokok persediaan, biar persediaan kita tidak overload ya. Kemudian yang terakhir ialah sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi kita sebagai manajer sebelum menentukan sebelum mengambil keputusan kita harus ada rinciannya dulu, harus ada hitungannya dulu. Nah, pedomannya di akuntansi manajemen itu ada di harga pokok produksi. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.